Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan pada minggu ini. Kemurahan Tuhan kita bisa jumpa kembali saudara-saudara. Dan saya percaya di hari ini khususnya hari yang spesial yang Tuhan berikan, kita terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami lagi ada dalam hadirat Tuhan dalam sebuah persekutuan untuk menikmati firman. Kami rindu firman yang berkuasa dalam hidup kami. Sebab itu ya Bapa, berfirmanlah, urapi hamba-Mu dan urapi jemaat Tuhan kami semua yang mendengarkan firman. Firman adalah Engkau sendiri yang mau berkata-kata, pakai hamba-Mu untuk membuka rahasia firman. Firman yang berkuasa yang akan membentuk kehidupan kami menjadi pribadi yang senantiasa terus berlayak di hadapan. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat 8 sampai Lukas pasal 15 ayat 11 maksud saya. Ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Tapi saya akan membaca 2 ayat pada pembacaan ini, yaitu dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 17 dan ayat 18. Berkata demikian. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan tentang anak yang hilang ini sudah kita banyak tahu, saudara-saudara ya. Sudah sering kita dengar lewat khotbah dan juga pun sudah kita sering baca, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, kesempatan ini kembali kita akan melihat ada pesan-pesan penting yang ada di dalamnya, yang paling tidak kita akan mengerti dan memahami di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ketika anak bungsu ini, dia minta kepada bapaknya, dan bapaknya memberikan segala harta punya dia, dan dia pergi ke negeri orang, dan di sana dia berpesta pora, dia berfoya-foya, dan di negeri orang dia mengalami jatuh miskin, saudara-saudara, dan nyaris dia mati. Saudara yang dikasih Tuhan, pesan apa yang dapat kita maknai dari tulisan di sini? Ketika dia tinggalkan rumah bapaknya, dia pergi ke negeri orang. Di sini ada pesan yang sangat kuat. Rumah bapak di mana di situ dia dijamin. Di rumah bapak di mana di situ dia dihidupkan, dia tinggalkan rumah bapaknya. Sekalipun dia membawa harta yang banyak, saudara-saudara, tetapi harta yang dia bawa itu nggak menjamin dia hidup di negeri orang. Saudara-saudara, dia pergi dengan harta yang banyak dan akhirnya membuat dia tersiksa, saudara-saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, dan di negeri orang, di situ dia menderita, sehingga ketika terjadi kelaparan, dia pingin makan makanan ternak, di mana dia menjadi pekerja untuk menjaga ternak, dan dia pingin makan ampas dari makanan ternak itu sendiri. Saudara, dalam perumpamaan ini begitu luar biasa, karena akibat dari dia meninggalkan bapaknya. Saudara-saudara, di sini saya berhenti sejenak untuk supaya kita menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita. Orang yang meninggalkan bapak, saudara-saudara, maka ini konsekuensi. Bapa di sini ada bicara Bapa di sorga. Orang yang kehilangan persekutuan dengan Tuhan, maka dia nyaris akan mati. Sebagaimana anak bungsu ini nyaris dia mati. Orang yang tidak memiliki lagi hubungan intim dengan Tuhan, dengan Bapa di dalam sebuah persekutuan di dalam Kristus, saudara, maka dia akan mengalami kesulitan di dalam hidup, gak ada jaminan kekekalan. Di ayat selanjutnya dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Puji Tuhan. Ada sebuah kepekaan yang dia miliki sehingga dia sadar bahwa dia telah jauh dari bapaknya. Dan dia mengambil sebuah kesimpulan, saya harus pulang kembali kepada bapaknya. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan. Dan di ayat 17 disinilah menjadi sebuah awal di dalam kehidupannya untuk dia mengalami sebuah perubahan di dalam hidup.
untuk dia pulang kembali ke bapaknya. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dia menyadari keadaannya. Dia ingin pulang ke rumah bapaknya. Karena dia tahu di ayat 17, di rumah bapaknya berlimpah-limpah makanan. Saudara, ayat ini tidak semata bicara soal makanan yang ada di atas meja, tetapi bicara tentang jaminan di dalam kehidupannya. Iya, jaminan hidup, bahkan jaminan kehidupan kekal yang ada di rumah bapaknya. Kalau dia ada di rumah bapaknya, sehingga itu sebabnya dia pulang. Ia menyadari keadaannya. Saudara jemaat dikasih Tuhan, ayat ini juga akan memberi pesan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau engkau rasanya engkau sudah mulai jauh dari Tuhan, maka mari kembali. Kalau engkau rasanya sudah tidak lagi memiliki sebuah persekutuan dengan Tuhan, mari engkau segera kembali. Kembali dalam konteks adalah, kalau engkau nggak setia, kembali mari menjadi setia. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh, mari kembali engkau sungguh-sungguh. Jangan engkau berlama-lama di negeri orang. Dalam artian adalah, di mana di negeri di sana dia nggak ada jaminan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Lalu ayatnya yang ke-18, aku akan bangkit. Ini sebuah gerakan. Jadi adanya sebuah action di dalam dia untuk dia bersegera. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika dia menyadari bahwa saya sudah jauh dari Bapakku, maka dia bersegera. Adanya satu tindakan. Saudara, adanya satu tindakan untuk bersegera meninggalkan sesuatu yang enggak memberi jaminan di dalam dia. Dia meninggalkan sesuatu yang fana. Iya, di mana di sana dia, kita penulis di sini dalam tulisan, dia nyaris mati. Iya, mati secara rohani karena jauh dari bapaknya. Lalu dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Bapa adalah bicara tentang Yesus itu sendiri. Maka di sini kita akan melihat bahwa di dalam Yesus ada jaminan. Puji Tuhan. Dalam Yesus ada jaminan. Selanjutnya kita tahu dalam tulisan di sini bahwa anak bungsu ini setelah dia pulang kembali ke bapaknya, bapaknya menggelar pesta, saudara-saudara. Bapaknya menggelar pesta, dan ketika awal sambut, bapaknya mencium anak ini, ya, dia menyambut dengan sukacita. Dia memberi jubah baru kepada anak bungsu ini. Dia memberi cincin di jarinya, dan dia mengenakan sepatu kepada anak ini. Saudara, perhatian bapak ini begitu luar biasa kepada anaknya. Saudara-saudara, saya yakin juga pun demikian. Firman Tuhan konsisten. Bapa sangat mengasihi setiap orang yang mau datang padanya. Alkitab berkata dia tidak pernah menolaknya. Saudara, anak ini anak brengsek, katakanlah begitu, ini anak bungsu ini. Tetapi karena dia mau kembali kepada bapaknya, bapak welcome, membuka tangan untuk bapak menyambut dia. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, sehingga seberapa dan seperti apa keadaanmu, saudara-saudara yang digambarkan seperti keadaan anak bungsu ini, ketika kita mau datang kepada Bapa, ketika kita mau datang kepada Tuhan, maka dia akan menyambut kita dengan sukacita. Digelar pesta. Lalu kemudian di ayat Alkitab ditulis di situ, disembeli lembu tambun. Ya, dan mereka begitu bersukacita. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Mari, saya percaya dalam setiap kehidupan kita, apa yang kita jalani dalam hari-hari hidupmu, kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Maka mari terus kita mendekat kepada Bapa. Alkitab menulis, Bapa itu menyambut dan dengan belas kasih. Bapaknya dia begitu mengasihi anak ini, anak bungsu ini, saudara. Dan anak bungsu ini kembali statusnya sebagai anak Bapa. Ketika di negeri orang dia kehilangan status. Awalnya dari status sebagai anak Bapa, lalu tinggalkan rumah Bapa. Di negeri orang dia kehilangan status sebagai anak Bapa. Tapi ketika dia menyadari, dia pulang, kembali melekat dalam dirinya status sebagai anak Bapa. Untuk mendapat belas kasihan dari Bapa, untuk mendapat jaminan dari Bapa, untuk mendapat pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudari kasih Tuhan, begitu juga dengan kita sekalian. Amin.
Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, maka mari saudara-saudara sekalian, sebagaimana anak bungsu ini, dia kembali disambut oleh Bapa, dan Bapaknya menyambut dengan sukacita. Kita pun juga tidak ada kata terlambat, saudara. Engkau yang jauh datang mendekat, ya. Engkau yang tidak sungguh-sungguh, kembali engkau sungguh-sungguh. Engkau tidak taat, mari kembali engkau taat, saudara-saudara. Sebab di luar sana kematian yang akan engkau alami, yaitu kematian secara rohani. Ada banyak orang di luar sana, dia hidup tetapi rohaninya mati, saudara-saudara. Ya, Tuhan tidak mau demikian. Tuhan mau kehidupan rohanimu itu tetap hidup. Maka milikilah persekutuan di dalam Bapa, tetap tinggal di dalam rumah Bapa, ya, saudara-saudara, untuk terus menikmati kasih Bapa, yaitu di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya di dalam kita. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kami punya Bapa yang begitu mengasihi kami. Bapa yang penuh dengan belas kasihan, yang selalu menyambut kami. Sebab kami menyadari kami orang berdosa seperti anak bungsu ini, yang mau kembali datang kepada Bapa dan Bapa menyambut. Bapa, inilah kami juga anak-anak-Mu. Kami datang kepada Engkau untuk terus menikmati Engkau dalam persekutuan dan belas kasih-Mu, ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, lawat kami semua umat jemaat-Mu oleh belas kasih-Mu, ya Tuhan. Agar dalam setiap kehidupan kami, terus kami memiliki satu kehidupan abadi, kekekalan. Tidak mengalami kematian secara rohani, tetapi kami hidup. Terima kasih Tuhan. Kehidupan secara rohani, kehidupan secara roh itu yang akan menjamin kami hidup dalam keselamatan yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa, serahkan umat jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong mereka. Kalau mereka jauh, mereka mau mendekat kepada Tuhan. Mereka tidak setia, mereka tidak sungguh-sungguh, mereka sungguh-sungguh. Dan terus berserah hanya kepada-Mu, ya Tuhan Yesus. Sebagai Bapa kami bersyukur, meteraikan firman-Mu dalam kami, ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu sekalian.